Tiga pendekatan konseling ekspresif yang saya pahami. Yang pertama ada biblioterapi. Salah satu pendekatan konseling ekspresif yang menggunakan buku dan literasi sebagai alat bantu untuk mengatasi masalah psikologis. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu konseling mengidentifikasi, mengeluarkan, dan mendapatkan wawasan dari masalah yang dihadapi melalui bacaan atau diskusi. Biblioterapi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu self-help biblioterapi yang menggunakan buku-buku non-fiksi tentang kesehatan mental, dan kreatif biblioterapi yang menggunakan fiksi, puisi, biografi, atau menulis kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, biblioterapi juga dapat diterapkan oleh berbagai profesional seperti konselor sekolah, pekerja sosial, perawat kesehatan, guru, dan pustakawan tentunya. Biblioterapi juga dapat dilakukan secara individu atau kelompok sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari konseli. Jadi, kembali lagi melalui biblioterapi ini disesuaikan dengan kebutuhan konselinya. Tahapan untuk menggunakan teori biblioterapi. Yang pertama ada tahap identifikasi. Konseli mengidentifikasi bacaan yang sesuai dengan karakter, masalah, dan pengalaman yang dihadapi. Tujuan tahapan ini adalah membuat konseli merasa tertarik dan terlibat dengan bacaan yang dipilih. Yang kedua, ada tahap katarsis. Konseli membaca buku yang dipilih dengan penuh perhatian dan emosi. Tujuannya adalah untuk membuat konseli merasakan pelepasan emosi yang terpendam dan mengurangi ketegangan psikologis. Lalu yang ketiga ada tahap wawasan. Konseli dan konselor mendiskusikan makna dan pesan yang terkandung dalam bacaan. Tujuannya adalah membuat konseli mendapatkan wawasan baru tentang dirinya, masalahnya, dan solusi yang akan dihadapi. Jadi, ketiga tahapan ini saling berkaitan. Tentunya ketika mengidentifikasi, konseli akan merasakan masalahnya dan mempunyai wawasan tentang emosi-emosi yang dia hadapi melalui masalah yang terjadi. Kemudian, pada tahap-tahap berikutnya, konseli dan konselor mulai bekerja sama untuk makin mengidentifikasi, makin menelaah masalah apa yang sedang dihadapi, emosi yang bagaimana, sesuai dengan arahan konselornya, dan sesuai dengan perasaan-perasaan yang konseli hadapi. Yang kedua ada play and humor, sebuah pendekatan yang menggunakan permainan dan humor sebagai alat bantu dalam proses konseling. Tentunya, pendekatan ini bertujuan untuk membantu klien mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan cara yang lebih baik, menyenangkan, dan mengurangi stres. Permainan dan humor dapat membantu klien mengekspresikan perasaan, mengembangkan kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri, memperbaiki hubungan interpersonal, dan membangun keterampilan sosial. Pendekatan ini cocok digunakan untuk klien yang mengalami kesulitan emosional, trauma, depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku yang lainnya. Tahapan pendekatan konseling ekspresif, play, and humor adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan konseling yang hangat, saling percaya, dan penuh empati antara konselor dan konseli. Konselor dapat menggunakan teknik seperti refleksi perasaan, penguatan positif, dan humor ringan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi konseli. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dialami oleh konseli. Konselor dapat menggunakan teknik seperti pertanyaan terbuka, penjelasan, dan klarifikasi untuk membantu konseli menemukan akar permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Yang ketiga, memilih permainan atau humor yang sesuai dengan masalah atau kebutuhan konseli. Tentunya, konselor harus memastikan bahwa permainan atau humor yang dipilih tidak menyinggung, merendahkan, atau melukai perasaan konseli atau orang lain. Yang keempat, melaksanakan permainan atau humor dalam sesi konseling. Konselor dapat memandu konseli untuk berpartisipasi dalam permainan atau humor yang aktif, spontan, dan ekspresif. Konselor juga dapat memberikan umpan balik, interpretasi, atau saran yang relevan dengan hasil permainan atau humor yang dilakukan oleh konseli. Yang kelima, mengevaluasi dari hasil dan dampak permainan atau humor terhadap kondisi psikologis konseli. Konselor dapat menggunakan teknik seperti refleksi makna, generalisasi, dan aplikasi untuk membantu konseli menyadari manfaat dan pelajaran yang didapat dari permainan atau humor. Konselor juga dapat membantu konseli merencanakan tindak lanjut atau tugas rumah yang berkaitan dengan permainan atau humor yang telah dilakukan. Yang ketiga, menggunakan musik.
Pendekatan konseling musik adalah salah satu bentuk konseling kreatif yang menggunakan musik sebagai media untuk membantu konseli menghadapi permasalahan yang dihadapi. Tentunya, pendekatan ini dapat digunakan kepada segala jenis usia dan diintegrasikan dengan berbagai teori konseling. Pendekatan ini memiliki beberapa teknik, yaitu produksi musik, reproduksi musik, dan resepsi musik. Tentunya, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan konseli. Tujuan pendekatan konseling musik adalah membantu konseli dalam mengembangkan kondisi psikologis yang diperlukan untuk menghadapi perasaan dan situasi yang rumit, serta meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Tahapan yang diperlukan untuk mempersiapkan melalui pendekatan musik. Yang pertama ada tahapan persiapan. Konselor dan konseli menentukan tujuan, waktu, tempat, dan jenis musik yang akan digunakan dalam sesi konseling. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang nyaman, rileks, dan fasilitatif untuk konseling. Yang kedua ada tahap ekspresi. Konselor dan konseli melakukan aktivitas musikal sesuai dengan teknik yang dipilih, yaitu produksi, reproduksi, atau resepsi musik. Tujuannya adalah dapat membantu konseli mengeluarkan emosi yang terpendam, mengurangi stres, dan meningkatkan kepercayaan diri. Tahapan yang ketiga ada tahap refleksi, yang mana konseli dan konselor mendiskusikan pengalaman dan makna yang diperoleh dari aktivitas musikal, dan pada tahapan ini tujuannya adalah membantu konseli mendapatkan wawasan yang baru tentang diri, masalah, dan solusi yang akan dihadapinya. Menggabungkan pendekatan konseling play and humor dengan pendekatan konseling musik adalah salah satu cara untuk membuat sesi konseling tentunya lebih menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi konseli. Berikut adalah beberapa langkah atau tahapan yang bisa dilakukan untuk menggabungkan kedua pendekatan konseling ekspresif tersebut. Yang pertama ada tahap pendahuluan. Bisa memperkenalkan diri sebagai konselor dan menjelaskan tujuan dan tema konseling pada hari itu untuk melakukan konseling kedua pendekatan tersebut. Menggabungkannya dengan cara mungkin humor-humor sedikit, humor ringan, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi konseli. Misalnya, halo, saya Budi, konselor Anda. Saya ingin membantu Anda belajar dengan lebih baik dan lebih bahagia. Apakah Anda tahu bagaimana caranya? Ya, dengan mendengarkan musik dan humor. Karena musik dan humor bisa membuat kita lebih rileks, fokus, dan termotivasi. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan. Bisa dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dialami oleh konseli dengan menggunakan teknik seperti pertanyaan terbuka, penjelasan, dan klarifikasi. Bisa dengan menggunakan musik sebagai latar belakang untuk membantu konseli merasa lebih tenang dan terbuka. Misalnya, ketika saya sebagai konselor memutar musik instrumental yang lembut dan menyenangkan saat mengajukan pertanyaan kepada konseli, tentunya akan membuat perasaan konseli menjadi tenang. Kemudian pada tahap 3 yaitu tindakan, bisa memilih permainan atau humor yang sesuai dengan masalah atau kebutuhan konseli dengan cara membimbing mereka untuk beradaptasi dalam permainan atau humor tersebut dengan cara yang aktif, spontan, dan ekspresif. Juga dapat memberikan umpan balik, interpretasi, atau saran yang relevan dengan hasil permainan atau humor yang dilakukan oleh konseli. Misalnya, jika konseli mengalami kesulitan dalam menghafal materi pelajaran, bisa dilakukan dengan memilih permainan kata yang berhubungan dengan materi tersebut dan mengajak konseli untuk bermain bersama. Selain itu, juga dapat memberikan tips belajar yang efektif dengan menggunakan humor. Misalnya dengan berkata, "Nah, sekarang kita sudah bermain kata-kata nih, yang berhubungan dengan materi pelajaran kita. Kalau kamu sudah merasa lebih mudah mengingatnya, bagus. Tapi jangan lupa ya untuk tetap mengulang-ulang materinya agar tidak lupa lagi. Caranya gampang kok, tinggal nyalin aja materinya sambil joget-joget, pasti seru." Kemudian yang keempat ada tahap penutupan. Kita sebagai konselor bisa mengevaluasi hasil dari dampak permainan dan humor tersebut ya, dengan musik terhadap kondisi psikologis konseli dengan menggunakan teknik seperti rileks makna, generalisasi, dan aplikasi. Nah, dengan membantu konseli menyadari manfaat dan pembelajaran yang didapat dari permainan atau humor dan musik, kita juga dapat membantu konseli merencanakan tindak lanjut atau tugas rumah yang berkaitan dengan permainan atau humor musik yang telah dilakukan. Misalnya dengan berkata, "Gimana nih perasaannya hari ini?
Apakah dengan setelah bermain dan bercanda bareng dengan saya, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pelajari? Saya senang sekali ketika melihat Anda lebih ceria dan lebih percaya diri. Saya berharap Anda bisa terus belajar dengan musik dan humor karena itu bisa membuat Anda jauh lebih bahagia. Sebagai tugas rumah, saya minta Anda untuk membuat lagu sendiri yang berisi materi pembelajaran yang ingin Anda hafal. Lalu, nyanyikan lagu tersebut pada kelas depan besok. Jadi, saya yakin bisa kalau Anda bisa melakukannya. Saya merasa bahwa pentingnya memahami kondisi dan kebutuhan konseli saya ketika nantinya saya menjadi konselor. Saya berharap dapat memperbaiki kekurangan saya di masa depan dengan memulai dari saya.